Teknologi yang biasanya identik dengan perkotaan mulai diterapkan di pedesaan nih, khususnya untuk pertanian. Tujuannya ya supaya lahan pertanian bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga petani lebih sejahtera. Nah, masih banyak nih teknologi di desa yang mau Unyil infoin hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Budidaya ikan air tawar cukup menjanjikan nih di Indonesia. Salah satu favoritnya adalah ikan nila. Bahkan di Sumatera Utara, kita bisa menjumpai pabrik pengolahan ikan nila yang produknya dikirim sampai ke luar negeri. Katanya nih, ikan nila yang dibudidayakan di Danau Toba ini memiliki kualitas terbaik di dunia loh. Wah, langsung saja deh kita intip pabriknya. Yuk kita kemon! Ikan nila yang sudah dewasa akan diproses di pabrik pengolahan ini untuk dijadikan file. Nah, biar daging file ikan nila putih bersih, darahnya harus dibersihkan menggunakan mesin nih. Namanya mesin bleeding. Dengan alat ini, ikan akan kehabisan darah dengan sendirinya. Kalau nggak pakai teknik ini, daging ikan akan memiliki serat-serat darah. Dan kalau ada serat darahnya, nggak bisa dijual deh. Di sini ikan betina maupun jantan semuanya diolah. Tapi ukuran tubuh si ikan jantan memang lebih besar dibandingkan ikan betina. Dalam sehari pabrik ini bisa mengolah ikan sebanyak hampir 26 ton. Oh iya, tahu nggak ikan nila kualitas unggul terlihat dari cara perawatannya? Nih kayak di sini. Ikan-ikan nila ini diberi makan dengan teknik feed broadcaster. Jadi pemberian pakannya dilakukan oleh mesin. Sudah diukur berdasarkan kadar laparnya masing-masing ikan. Wah, canggih ya. Sududududu. Ngasih makan ikan siang-siang gini katanya bisa ngilangin stres. Kalau bisa sekalian ngilangin utang. Pak Oga, memelihara apa tuh Pak? Kok nggak kelihatan? Den Unyil, masa nggak lihat sih? Ini Pak Oga lagi miara ikan nila, Den. Airnya hijau, soalnya ada bakterinya. Katanya sih, bakteri itu baik gitu, Den. Namanya apa ya? Biologi kalau nggak salah, Den. Memangnya pelajaran bioflok kali Pak Oga. Ih, Pak Oga, ini sih bukan bioflok, Pak, tapi lumut. Kan udah canggih, udah sebulan nggak Pak Oga ganti. Pak, kayaknya airnya sudah nggak sehat deh. Tuh lihat, ikannya ada yang mati tuh. Lah, kok mati sih? Aduh, Jasonku. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba budidaya ikan nila, nggak harus punya keramba di Danau Toba kok. Bisa nih mencoba budidaya dengan kolam bioflok. Metode budidaya ini bisa banget diterapkan di pedesaan. Dibandingkan kolam biasa atau keramba apung, hasil panennya lebih produktif, hemat biaya pakan, dan gak boros air karena nggak perlu rutin diganti. Yang paling keren nih, ikan nila bioflok ini nggak amis. Kok bisa sih? Makanya sini ikut Unyil, yuk kita kemon. Di lahan seluas 1000 meter ini terdapat 40 kolam bioflok. Setiap kolam diisi air dengan volume 1 meter kubik. Sebelum ngomongin budidaya, Unyil jelasin dulu ya apa itu bioflok. Bioflok ini adalah gumpalan makhluk hidup yang terbentuk karena ada 4 komponen, yaitu bakteri baik, limbah organik yang berasal dari kotoran ikan, karbon, dan oksigen. Nah, bioflok ini akan menguraikan kotoran ikan, sehingga dapat menjaga pH air kolam tetap netral. Untuk memulai budidaya ikan nila dengan metode bioflok, kita siapkan dulu yuk airnya. Larutkan garam pada air yang sudah terisi 3/4 volume ini. Penambahan garam akan menetralisir air sebagai antibiotik dan dapat berfungsi sebagai anti stres bagi ikan. Oh iya, budidaya dengan metode bioflok ini sebaiknya nggak menggunakan kolam tanah ya. Soalnya kolam bioflok membutuhkan gelembung udara dari aerator terus-menerus. Jadinya bikin air keruh akibat bercampur tanah.
Oke deh, lanjut tambahkan kapur dolomit untuk menjaga pH atau tingkat keasaman air tetap di angka 7. Kapur ini juga bagus untuk pertumbuhan fitoplankton atau tumbuhan berukuran mikro. Jangan lupa nih, yang paling penting kita tambahkan bakteri pembentuk bioflok. Bakteri yang digunakan adalah Bacillus. Bacillus ini merupakan bakteri dengan enzim yang paling efektif merombak amonia pada air. Bakteri sudah masuk, waktunya menambahkan makanannya, yaitu molase. Molase adalah tetes tebu dari sisa pengolahan gula tebu. Setelah semua tercampur, air didiamkan selama 1 hari sambil terus menyalakan aeratornya ya. Yuk, sekarang tebar benihnya. Oh ya, waktu terbaik adalah di pagi hari atau sore hari, biar ikan gak kaget dengan perbedaan suhu air. Di kolam berukuran 1 meter kubik bisa kita masukkan 100 bibit nila. Selama proses pemeliharaan, ikan nila rutin diberi makan 2 kali sehari. Jumlah pakannya kurang lebih 2-3% dari berat ikan. Pakan yang digunakan adalah pelet apung, biar nggak ada sisa yang mengendap di dasar kolam. Selain merawat ikan, kondisi bioflok juga harus rutin dikontrol nih. Ngeceknya pakai alat pengukur endapan berbentuk kerucut ini. Namanya Imhoffcon. Pertama, kita ambil sampel air di kolam. Setelah didiamkan selama 15 menit, kelihatan deh tuh berapa banyak endapan biofloknya. Dalam waktu 1 bulan, kalau endapan bioflok kurang dari 50 ml per liter, harus ditambahkan lagi nih bakteri Bacillusnya, termasuk pemberian molasenya. Hal ini agar ekosistem kolamnya seimbang. Kalau dibandingkan dengan kolam biasa tanpa bioflok, cuma bisa memuat 10 ekor nila saja loh. Soalnya dalam kolam tanpa bioflok, tingkat amonianya cukup tinggi, sehingga kolam nggak bisa terlalu padat. Sementara untuk jumlah pakan, biofloknya sendiri bisa menjadi sumber pakan bagi ikan-ikan nila. Jadi jatuhnya lebih hemat deh. Wah, sudahlah hemat pakan, meningkatkan hasil panen, menjaga kolam tetap bersih tanpa perlu boros mengganti air. Memang mantap banget deh budidaya sistem bioflok ini. Tapi ngomong-ngomong, cita rasa ikannya gimana ya? Kita olah bareng-bareng aja yuk. Buat yang udah bosan sama nila goreng atau nila bakar, bisa nih nyoba mengolah ikan biofloknya jadi naniura. Bikinnya super simple karena nggak perlu dimasak. Pertama, ikan nilanya kita bersihkan dulu. Kemudian lanjut di file. Yuk, siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih cincang, kunyit, kemiri, garam, air jeruk, kaldu jamur, gula, cabai, kecombrang, daun bawang. Dan paling penting, andaliman nih. Semua bumbu ini kita haluskan ya. Setelah itu file nila diiris tipis dan dibaluri dengan bumbu halus. Ditata di piring dengan tambahan timun, selada, dan garnish. Jadi cantik deh. Naniura ikan nila siap dihidangkan. Nah, sahabat Unyil, karena ikan nila bioflok ini baunya nggak amis, jadi cocok banget diolah tanpa dimasak. Contohnya kayak naniura ini. Kuliner khas Batak dengan cita rasa rempah yang kuat. Jadi segernya andaliman, asamnya jeruk nipis, pedasnya cabai itu menyatu dengan baik sama lembutnya daging nila. Mantep banget ya Sin ya. Makan lagi. Ikan nila juga bisa loh dibikin jadi molen. Beuh, unik ya. Yang dipakai adalah ikan nila yang masih bayi alias baby fish. Umurnya maksimal 1 bulan. Ikan nila yang sudah dibaluri jahe, ketumbar, kunyit dan lengkuas akan digoreng sampai crispy. Kemudian digulung bersama adonan molen. Goreng lagi deh. Jangan lupa tiriskan sebelum dikemas ya. Yuk kita kemon. Di negara maju, teknologi di bidang pertanian sudah banyak digunakan. Misalnya di Turki ini nih, mereka punya industri pembuatan traktor modern terbesar loh. Di pabrik ini, berbagai tipe traktor roda 4 dibuat, mulai dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar. Petani di Indonesia nggak kalah juga kok.
Ada yang namanya traktor perahu nih. Bentuk traktornya kayak perahu, tapi digerakin pakai roda. Nggak semua jenis traktor tuh bisa digunakan untuk lahan pertanian di Indonesia. Misalnya untuk lahan pertanian di daerah rawa-rawa. Pada kondisi normal saja, tanahnya sudah berlumpur. Apalagi pas lagi hujan, bisa muncul genangan pada permukaan tanah, sehingga kontur tanah jadi sangat lembek. Makanya diperlukan inovasi dengan menciptakan alat pertanian bernama traktor perahu ini. Traktor perahu mampu mengolah tanah di lahan rawa dengan konsep traktor 2 roda. Tapi bisa mengapung seperti perahu juga loh. Traktor perahu terbuat dari plat besi setebal 2 mm. Karena bisa mengapung, gaya tekan ke tanah jauh lebih kecil. Jadi traktor bisa bergerak dengan mudah untuk mengolah lahan rawa tanpa perlu tenaga ekstra. Traktor perahu menggunakan mesin diesel berbahan bakar solar di bagian depan yang menggerakkan kedua roda di belakang. Yap, traktor ini punya 2 roda karet untuk transportasi darat dan 2 roda besi untuk bekerja di medan rawa. Kedua jenis roda ini memungkinkan traktor perahu bisa bergerak di 2 medan layaknya amfibi. Buat bergerak di daratan, bagian paling depan dibekali roda kecil, biar bisa menopang bodi perahunya kayak gini. Terus, kalau mau digunain di medan rawa, traktor perahu juga dilengkapi fitur hidrolis buat mengatur naik turunnya roda, supaya kedalaman roda dengan permukaan tanah bisa diatur. Wah, canggih kan? Bagian belakang traktor juga dilengkapi sama alat penggaruk tanah yang bisa dibongkar pasang. Pada bagian paling belakang terdapat lubang pembuangan air yang bisa dibuka tutup, supaya kalau ada air yang masuk bisa langsung dibuang. Nah, sekarang kita ikut tes cara jalannya yuk. Berbeda sama traktor pada umumnya yang menggunakan roda kemudi, traktor ini menggunakan 2 tuas seperti ini. Masing-masing tuas akan mengendalikan gerak roda belakang. Jadi, untuk berbelok, salah satu sisi roda belakang bakal digerakkan untuk mendorong ke arah yang dituju. Traktor perahu ini bisa mengerjakan 1 hektar lahan dalam waktu kurang dari sejam. Keren! Dengan dikembangkannya traktor perahu ini, diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian, supaya bisa menambah pasokan pangan nasional juga pastinya. Mantap! Gimana, Prof? Udah kelar belum nih? Wow, sudah nih Pak Oga. Yuk kita coba. Wah, Pak Oga sama Profesor mau berkebun di mana nih? Ini nih Nyil, Profesor lagi bikin cangkul otomatis. Ini lagi minta tolong ke Pak Oga buat nyobain. Kalau Nyil mau ikutan lihat, boleh kan, Prof? Loh, Prof, ini kenapa? Wah, gawat tuh, Prof. Pak Oganya ke bawah sama cangkulnya. Tunggu, Pak, tunggu. Berhenti. Berhenti Pak Oga. Wah. Ada lagi nih, inovasi traktor yang gak kalah keren. Traktor yang satu ini dilengkapi dengan pengendali jarak jauh. Wih, dengan memanfaatkan teknologi, kegiatan membajak sawah jadi lebih praktis dan gak bikin capek deh. Wah, keren kan? Petaninya gak usah kotor-kotoran lagi tuh. Cukup dari pinggir aja, biar traktornya aja yang becek-becekan di sawah. Sebenarnya traktor ini sama kayak traktor biasa. Hanya saja telah dimodifikasi dengan alat pengendali jarak jauh. Jadi petani bisa menghemat tenaga dan mengerjakan pekerjaan lain. Sekarang alat pertanian yang ditemukan pada abad ke-19 ini dibuat jadi makin canggih ya. Makin lama makin keren. Bentuknya sih boleh imut-imut, tapi lihat deh, kendaraan ini bisa melewati medan bebatuan yang ekstrim dan terjal. Ini dia yang namanya AMDES, kependekan dari alat mekanisasi multifungsi pedesaan. Kendaraan multifungsi ini hasil karya anak bangsa loh. Tidak hanya sebagai alat transportasi, AMDES juga bisa digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan membawa berbagai alat produksi untuk meningkatkan produktivitas di pedesaan. Let's go, langsung Unyil ajak ke pabriknya yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat. Yuk kita kemon. Perakitan dimulai dari beberapa komponen pendukung, seperti bagian transmisi ini yang berfungsi untuk menggerakkan roda. Untuk bagian pengereman,
Amdes juga sudah dilengkapi teknologi cakram di semua rodanya. Jadi ngeremnya lebih pakem dan perawatannya jauh lebih mudah. Oh iya, Amdes ini menggunakan sasis berjenis leather frame, mirip sama yang digunakan sama mobil SUV kebanyakan, supaya lebih tangguh melibas segala medan ekstrim, seperti kondisi jalan yang rusak dan terjal. Masih belum selesai nih. Setelah selesai di area perakitan, perlu diuji dulu. Pertama, kita uji kekuatan. Sambil dijalankan, mobil langsung melewati jalan bergelombang untuk mengecek kekuatan kaki-kaki dan suspensinya. Lanjut, ada uji kemampuan mesin. Putaran mesin, kecepatan akselerasi sampai torsi bakal diukur dan hasilnya langsung bisa dilihat melalui layar monitor. Terakhir, pengecekan bagian eksterior dan interiornya. Mulai dari fungsi lampu-lampu, panel instrumen, pengoperasian alat aplikasi yang dipasang, sampai kelengkapan lainnya. Sip deh, semua pengecekan sudah beres nih. Untuk mengemudikan, mobil ini menggunakan transmisi manual. Dengan mesin diesel 1 silinder berkapasitas 650 cc, kendaraan ini mampu mengangkut beban sampai 700 kg. Walaupun desainnya mirip angkutan umum, kendaraan pedesaan ini gak bisa disamakan dengan mobil yang bisa lalu lalang bebas di jalan raya. Kendaraan ini hanya bisa dioperasikan secara terbatas untuk mendukung aktivitas di pedesaan agar lebih mudah deh. Mantap! Teman-teman tahu mesin ATM dong? Itu tuh yang buat ambil duit. Nah, kalau ATM yang satu ini beda nih, malah ngeluarin beras. Namanya ATM beras yang memanfaatkan teknologi Internet of Things. Sekarang Unyil ajak nih, lihat lebih dekat. Gimana sih cara kerja dari ATM beras yang satu ini? Come on! Workshop ATM beras berada di Bekasi, Jawa Barat. Material yang digunakan adalah besi tahan karat. ATM beras ini dapat menampung beras sebanyak 240 liter. Penggunaannya gampang kok. Cukup tempelkan kartu berteknologi RFID, yaitu Radio Frequency Identification, ke pembaca kartu bagian di tengah mesin. Tada! Beras langsung otomatis keluar dari bagian bawah mesin. Keren kan? Tapi nggak bisa pakai sembarang kartu ya. Untuk mengambil beras, hanya bisa menggunakan kartu yang sudah didaftarkan pada setiap mesin ATM. Setiap kartu punya kode unik yang berisi data penerima beras, seperti nama dan alamat. Dari data inilah kita bisa mengatur jadwal pengambilan, mulai dari jam, hari, sampai jumlah beras yang bakal diterima. Baru deh setelah didaftarkan, data disimpan ke ATM beras seperti ini. Dalam perkembangannya, ATM beras sudah bisa disambungkan ke jaringan internet. Jadi transaksi pengambilan beras bisa dipantau dari jarak jauh. Keren kan? Dengan adanya inovasi ini, mudah-mudahan makin banyak ATM beras yang bisa ditempatkan di seluruh daerah, sehingga lebih bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin. Asik bener dah. Semenjak ada ATM beras kayak begini, Ayah kan jadi kagak perlu lagi dah tuh capek-capek jalan ke pasar. Lah, ngapa deh ini? Kok malah kagak bisa sih? Loh, kenapa, Pok? Kok kebingungan gitu sih? Ini Nyil, kemarin-marin kan Po nyoba ya bisa keluar berasnya. Lah kok sekarang malah kagak bisa sih ya? Sebentar deh, Pok. Kayaknya Unyil tahu deh apa masalahnya. Nih, lihat nih, Pok. Tuh. Lah, duitnya buat apaan Nyil? Ayo. Aduh. Hah? Pucuk gabus. Kok bisa ada si Oga di dalam sih? Dasar, pantesan aja nih kagak beres ATM berasnya. Maaf, Pok. Dan Unyil. Tuh kan, Dapa Oga. Duitnya jangan dibawa lagi dong. Si Unyil, yuk kita kemon. Nah, gimana? Keren-keren kan teknologi yang mulai dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat di desa? Oke, udahan dulu ya info si Unyil hari ini. Unyil nggak bosan-bosan ngingetin nih.
supaya teman-teman selalu mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.